alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina enggak ada ininya. Enggak ada dratnya. wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada kedua kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan malam yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah, pertemuan yang keempat, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah tema yang akan dibahas yaitu terkait tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menjelang turunnya wahyu pertama. Sebagaimana biasa, kajian rutin Sirah Nabawiyah ini dibimbing langsung oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Tisna Asy-Syirhuni. Insyaallah waktu penyampaian materi akan berlangsung hingga waktu Isya, dan kemudian setelah Isya akan dilanjutkan sedikit untuk sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Mukarram Ustaz Tisna Asy-Syirhuni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram, para asatid, para tokoh, para ulama, para sesepuh yang insyaallah semua yang hadirin hadirat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain ucapan syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan pada kita hingga ba'da maghrib ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji Sirah Nabawiyah. Pada malam hari ini kita masuk ke pembahasan tentang pernikahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan lalu kita belum bahas ini ya? Belum ya? Ya. Dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dikatakan saat Rasulullah SAW berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi Nabi di sini ketemu di Qusay ya, dengan Khadijah ya. Di sini kalau dari nasabnya ketemu dengan Qusay ya. Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang perempuan bisnis apa kalau perempuan? Ya. Kalau laki kan bisnisman, ya. Kalau perempuan apa namanya itu? Ya. Ya, businesswoman, ya. Jadi businesswoman, terpandang, kaya raya, ya. Ia mempekerjakan banyak karyawan untuk menjalankan roda bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Orang-orang Quraisy ya, adalah kaum pedagang. Sebelumnya kita sudah bahas, kata Quraisy itu diantara maknanya adalah pedagang. Gitu. Ketika Khadijah mendengar tentang pribadi Rasulullah SAW, kejujuran kata-kata beliau, keagungan amanah, dan keindahan akhlaknya, maka Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diutuslah ya
Jadi Khadijah menawarkan pada Rasulullah untuk memasarkan dagangannya ke Syam dengan ditemani karyawan laki-lakinya, ya, atau budak laki-lakinya yang sangat terpercaya yang namanya Maisarah. Jadi Maisarah ini bukan perempuan, ya. Jadi Maisarah ini laki-laki, ya. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu ke Syam ditemani Maisarah, itu ditemani perempuan. Tapi Maisarah ini adalah nama seorang laki-laki, ya. Nah, walaupun mungkin kalau di Indonesia nama Maisarah ini nama perempuan gitu, ya. Sebaliknya bisa jadi ada nama perempuan di Arab yang menurut orang Indonesia itu lebih tepat dipakai buat nama orang laki-laki, ya. Contoh misalkan nama Ablah. Ablah itu kan bahasa Indonesia ya, anggaplah itu logat Indonesia, Ablah. Orang Betawi jadi Ableh gitu ya. Jadi dulu kalau yang suka nonton film Unyil itu temennya Pak Ogah namanya Pak Ableh, Pak. Ya. Jadi ada Pak Ogah sama Pak Ableh. Ya. Kira-kira kalau Ableh itu pantas nggak nama perempuan namanya Ableh? Ya. Kan jelek banget kayaknya ya, perempuan namanya Ableh gitu. Bleh sini bleh gitu ya. Ya. Tetapi dalam kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik itu ada hiwar, ada percakapan, ya. Perempuan itu namanya Ablah gitu. Ya kalau di Betawi jadi Ableh gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin sama ya, di Jogja ada seorang laki-laki namanya Butet. Ya. Kan ada tuh ya, seniman laki-laki namanya Butet, ya. Mungkin orang mengira dia itu perempuan dulu ya, ternyata laki-laki, ya. Jika Rasulullah mau, Khadijah akan memberikan gaji yang lebih banyak daripada gaji yang pernah diterima orang lain, ya. Rasulullah SAW menerima tawaran ini, kemudian pergi dengan membawa dagangan Khadijah dengan ditemani budak laki-laki Khadijah yang bernama Maisarah hingga ke Syam. Nah, pada saat perjalanan ke Syam itulah ada sebuah mukjizat, ya, di mana Rasulullah SAW itu berhenti di bawah naungan pohon dekat dengan rumah ibadah seorang pendeta yang namanya Nathuro. Ya. Kalau sebelumnya mungkin pernah mendengar, kita sudah pernah bahas, Nabi pada saat perjalanan ke Syam itu ketemu pendeta namanya Buhairo. Nah, pada saat Nabi sudah umur 25 tahun perjalanan ke Syam, ketemu dengan seorang pendeta namanya Nathuro, ya. Nathuro. Nah, cuma Nathuro ini ngobrolnya bukan sama Nabi, ngobrolnya sama Maisarah gitu. Jadi pendeta itu nanya sama Maisarah, itu siapa laki-laki yang berhenti bernaung di bawah pohon itu gitu. Kata Maisarah, lelaki itu berasal dari suku Quraisy, ya, penduduk asli tanah haram, seperti itu. Apa kata pendeta Nathuro? Tidak akan berhenti di bawah pohon itu selain seorang nabi. Nah, gitu. Jadi kata Nathuro gitu. Kalau bahasa Betawinya, kagak bakal ngasok di situ kecuali itu nabi. Nah, gitu, ya. Jadi gitu. Jadi pada saat Nathuro lihat ada seseorang bernaung di situ, istirahat di situ, pendeta itu bilang gitu, nggak akan berhenti di situ kecuali itu nabi gitu. Nah, gitu ya, jadi seperti itu. Nah, hadirin sekalian, setelah Rasulullah SAW menjual barang-barangnya yang dia bawa dari Mekah dan membeli apa yang beliau mau beli, ya, setelah menyelesaikan semua urusan bisnisnya, Rasulullah pulang ke Mekah dengan ditemani Maisarah, ya. Menurut para ulama, ya, dalam perjalanan itu, jika matahari sedang berada di puncak panasnya, Maisarah melihat dua malaikat menaungi Rasulullah SAW dari sengatan panas sinar matahari, sedangkan beliau tetap berjalan di atas untanya, ya. Jadi Maisarah ini saksi hidup, itu melihat sendiri bagaimana Nabi itu sepanjang jalan ditemenin awan, ya, gitu, ya, sepanjang jalan ditemenin awan, gitu. Dulu ada film kartun tuh yang ada ditemenin awan tuh, awan apa tuh saya lupa, ya. Itu kalau ini nabi, ya. Kenapa? Karena beliau nabi.
Jadi kalau jalan itu dinaungi awan gitu. Nah, Maisarah tuh melihat sendiri gitu ya. Maka sesampainya di kota Mekah, Rasulullah menyerahkan uang hasil penjualan barang dagangannya pada Khadijah. Khadijah membeli barang dagangan yang Rasul bawa dengan harga 2 kali lipat atau lebih sedikit ya. Nah, disitulah kemudian Maisarah menceritakan ucapan pendeta Nathuro ya. Dan Maisarah cerita tentang awan yang senantiasa menaungi Nabi, malaikat yang menaungi Nabi gitu. Cerita waktu di perjalanan saya ketemu pendeta itu bilang, ini Muhammad ini Nabi katanya gitu ya gitu. Terus sepanjang jalan kita tuh adem ya, karena senantiasa dinaungi sama awan seperti itu ya. Nah, maka semakin kesengsemlah Khadijah pada seorang pemuda yang namanya Muhammad seperti itu ya. Maka kalau saya ingat diskusi kita bulan lalu ya, jadi Nabi itu dilamar gitu ya. Nabi itu dilamar ya gitu. Makanya kan kemarin kita bilang gimana supaya bisa dilamar ya, kita sering-sering ngaca ya. Kita lihat nih, bulan ini kita udah pantas belum gitu kan. Nah, bulan depan mungkin udah lebih pantas gitu ya. Gitu ya. Jadi Khadijah kemudian menawarkan dirinya pada Nabi ya. Jadi dikirimlah surat kepada Nabi, wahai sepupuhku ya. Kenapa sepupuh? Karena tadi kan ketemu sama di Qusay itu ya. Aku sangat tertarik kepadamu karena kedekatan kekerabatanmu, kemuliaanmu di tengah kaummu, amanahmu, kebaikan akhlakmu, dan kejujuran ucapanmu. Nah, maka kemudian Khadijah menawarkan dirinya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi kalau pengen dilamar perempuan ya harus punya amanah yang baik, kebaikan akhlak, kejujuran ya, ilmunya juga gitu ya, gitu. Jadi perempuan mungkin si laki-laki itu wajahnya pas-pasan, tapi dia ustadz, nah gitu. Tapi dia ustadz ya, masih jomblo ya. Mungkin masih banyak perempuan mau gitu ya, ustadz ya, nggak kaya tapi ilmunya, kajian kitabnya dan sebagainya ya, banyak yang mau tuh sama ustadz begitu ya. Tapi kalau udah muka pas-pasan, ilmu kagak ada ya, duit kebelangsak ya repot gitu ya. Jadi gitu ya. Nabi ini 3 ada di Nabi, akhlaknya baik ya, ilmunya jelas ya, wajahnya ganteng ya. Jadi para ulama tuh ikhtilaf, lebih ganteng mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad gitu. Sebagian ulama menyatakan lebih ganteng Nabi Muhammad gitu. Lebih ganteng Nabi Muhammad gitu. Kemudian Nabi juga kaya gitu. 3 ini ada pada diri Nabi gitu ya. Udah kaya, ganteng, pinter, udah gitu ya. Udah kaya, ganteng, pinter. Apa buktinya kaya ya? Apa buktinya kaya? Nanti kita jelaskan ya. Jadi Khadijah ini wanita Quraisy paling mulia nasabnya, paling terhormat, paling kaya. Orang-orang Quraisy berkeinginan nikah dengan Khadijah kalau mampu ya. Tetapi nggak ada yang mampu nikah sama Khadijah gitu ya. Dan ini wanita umur 40 tahun ini jangan dikira masih udah tua gitu ya gitu. Jangan dikira udah tua ya. 40 ini belum ya. Jarak antara Khadijah dengan Nabi 15 tahun seperti itu. Ini mirip-mirip dulu Raffi Ahmad sama Yuni Sara lah gitu ya gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, waktu Khadijah mengutarakan keinginannya, maka kemudian Nabi curhat sama paman-pamannya ya. Sama Hamzah ya. Sama Abbas ya. Saya dilamar sama Khadijah, gimana pendapat paman? Nah, gitu, seperti itu ya. Maka kemudian paman-pamannya setuju kalau Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah. Maka didampingi pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW pergi ke rumah Khuwailid bin Asad ya.
Hamzah bin Abdul Muthalib melamar Khadijah untuk beliau, ya. Meskipun awalnya inisiatifnya dari perempuan, tetap yang namanya ngelamar dari laki-laki, seperti itu, ya. Jadi gitu. Saya hari ini ada salah satu teman saya itu nikah. Jadi ada salah seorang kiai di Sentul, ya, punya anak perempuan. Sebelumnya anak perempuannya ini pernah dilamar sama seseorang. Pas ngelamar itu bawa duit 30 juta. 30 juta kalau di Pamulang ini buat resepsi cukup nggak Pak? Hah? 30 juta kurang? Ya. Buat duit 30 juta itu pas ngelamarnya Pak, belum resepsinya gitu ya, gitu. Ngelamar udah buat 30 juta gitu. Ditolak itu sama kiai itu, ditolak. Kemudian kiai itu lihat salah seorang pemuda di YouTube, ya, di YouTube. Waduh, ini kayaknya ini pemuda yang soleh gitu. Dicari-cari tahu, ya, kemudian tahulah ketemu, ya, ditelepon itu si pemuda itu, mau nggak kamu jadi mantu saya, gitu, ya, mau nggak jadi mantu saya, gitu, ya. Jadi di sini pentingnya kita ilmu itu, gitu. Nah, teman saya ini pusing gitu, nggak punya duit gitu, udah datang aja dulu gitu, karena kiai ini orang yang punya duit aja ditolak, jadi bukan duit masalahnya gitu, masalahnya bukan duit, ya. Jadi kiai itu yang biayai gitu, seperti itu, ya. Jadi gitu, ya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu, ya. Ada kasus-kasus seperti itu. Jadi bukan kitanya dari pihak laki-lakinya yang berusaha keras gitu, ya. Ada seperti itu, ya. Maka datanglah ke rumah bapaknya Khadijah, Khuwailid bin Asad, ya. Meskipun di sini ada ikhtilaf, ya. Kalau saya mengambil dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, memang disebutkan Nabi itu datang ke rumah Khuwailid bin Asad gitu. Tetapi ada yang berpendapat Khuwailid bin Asad itu sudah meninggal pada saat nikah dengan Nabi. Kenapa Khadijah itu menjalankan bisnis? Karena bapaknya sudah meninggal gitu. Dilanjutkan oleh Khadijah, ya. Tetapi saya menyampaikan apa adanya dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, disebutkan pada saat Nabi nikah itu bapaknya Khadijah masih hidup, seperti itu, ya. Itu. Jadi ini yang ada dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, seperti itu. Khuwailid bin Asad menikahkan putrinya Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ibnu Hisham berkata, Rasulullah SAW menyerahkan mas kawin kepada Khadijah sebanyak 20 unta betina muda, ya. Kalau di Indonesia mas kawinnya 20 sapi, kira-kira orang kaya orang miskin Pak? Orang kaya, ya. Onta sama sapi mahalan mana Pak? Onta. Gitu. Sapi berapa harganya tuh? Anggap 20 juta, ya, 25 juta, ya. Kali 20, ya. Berapa tuh? Ya. 20 kali 20, ya. Ya. 20 kali 20 400 ya Pak. Ya. Kalau 25 500 juta, setengah M mas kawinnya Nabi, ya. Maka tadi saya katakan jangan dibilang Nabi orang miskin, orang kaya, ya. Ini disampaikan, saya ingat ada YouTube-nya Ustadz Abdul Somad, beliau menyampaikan juga. Jadi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dijelaskan bahwa Nabi pas nikah itu mas kawinnya 20 unta, 400 juta, ya, gitu. Jadi Nabi ini orang kaya, ya. Ya karena petinggi Quraisy kan, gitu. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak menikah dengan wanita manapun selama hidup Khadijah. Wah, ibu-ibu yang di belakang setuju Ustaz katanya. Ya, iya gitu ya. Jadi bapak boleh kawin lagi, syaratnya langkahin dulu mayat saya, katanya gitu, ya, gitu. Jadi Rasulullah tidak menikah dengan wanita manapun selama Khadijah masih hidup, ya.
Rasulullah baru menikah lagi setelah Khadijah meninggal dunia, seperti itu ya. Dalam kitab Qiraah Siyasiyah Lisiratin Nabawiyah ya, karangan Profesor Roas Kol Ahji, dijelaskan mengapa Nabi itu tidak menikah lagi, tidak poligami selama Khadijah masih hidup ya. Karena begitu takzimnya Nabi pada Khadijah, karena begitu Nabi menghormati istrinya Khadijah. Nah gitu. Jadi kalau ada laki-laki ya, ganteng, kaya ya, ustadz juga ya, kenapa kagak kawin lagi ustadz? Kan bagus kalau ustadz anaknya banyak akan menghasilkan ulama ya. Bisa jadi tadi menghormati istrinya ya. Istri perjuangan kayak gitu ya. Ngerti istri perjuangan ya Pak ya. Dari susah saya itu sama dia gitu ya. Dari susah, dari nol gitu ya, giliran udah kaya ya, di madu misalkan. Nah, itu belum bisa melakukan itu gitu ya, seperti itu. Jadi menghormati istrinya. Nah, itulah yang dijelaskan dalam kitab Qiraah Siyasiyah Lisiratin Nabawiyah. Nabi itu menghormati Khadijah sedemikian rupa sehingga kemudian Nabi tidak menikah lagi selama Khadijah masih hidup ya. Tetapi tidak berarti Nabi itu ya ikut isti ya, ikatan suami takut istri gitu ya, bukan karena itu gitu ya. Nah kemudian dari Khadijah lah seluruh putra putri Rasulullah SAW dilahirkan kecuali Ibrahim ya. Jadi semua anak Nabi itu didapat dari Khadijah kecuali Ibrahim, seperti itu ya. Nah maka kita sebagai seorang muslim ya, maka kita harus tahu siapa saja anak-anak Nabi. Jangan sampai kita nggak tahu gitu. Anaknya Anang sama Krisdayanti tahu gitu kan? Gitu. Iya. Tahu nggak Bu? Anaknya Anang tahu Bu? Yang perempuan namanya siapa Bu? Pacarnya siapa? Hah? Pacarnya aja tahu Bu. Ya. Gitu. Lo giliran anaknya Nabi kagak tahu. Gitu. Iya. Gitu. Ini kan gawat nih kaum muslimin nih gitu. Anaknya seleb tahu dia, tapi anaknya Nabi nggak tahu. Ini kalau saya tutup gini, siapa anaknya Nabi gitu, pada puyeng kan gitu. Gitu. Iya. Jadi Nabi itu dari Khadijah mendapatkan anak namanya Qasim. Al-Qasim, makanya beliau dipanggil dengan Abul Qasim, dan beliau tidak mau ada selain beliau yang dipanggil dengan sebutan Abul Qasim ya. Gitu. Mungkin pernah dengar lagunya Haddad Alwi, ya Abul Qasim gitu. Abul Qasim itu ya Nabi gitu, seperti itu ya. Kemudian yang lain namanya At-Tahir, kemudian At-Thayyib ya. Satu lagi Ibrahim tadi dari istri Maria Al-Qibti ya, jadi seperti itu ya, dari Maria Al-Qibti. Nah jadi 4 anak laki-laki beliau, Qasim, Thahir, Thayyib ya, seperti itu. Kemudian anak perempuannya juga ada 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah ya. Jadi putra putri Nabi ya total ada 8 gitu, ada 8 gitu ya. 4 laki-laki, 4 perempuan, seperti itu ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang masih pengen punya anak lagi ya, pusing inspirasi nyari nama anak perempuan ya, ya itu lihat aja anak-anak Nabi itu namanya ya. Jadi kalau orang dulu ngasih nama anaknya Jenab itu emang lihat Nabi gitu ya. Cuma ya tadi emang orang Betawi gitu, Zainab dipanggil Jenab gitu kan, Muhammad jadi Mamat gitu kan, Abdullah jadi Adul ya gitu ya. Ya. Gitu ya. Gitu. Nah, anak laki Rasulullah SAW yang sulung adalah Al-Qasim, At-Thayyib, lalu At-Thahir ya. Putri beliau yang sulung adalah Ruqayyah, baru Zainab, lalu Ummu Kulsum, terakhir Fatimah. Jadi Fatimah ini anak bontot ya. Ya. Ibnu Ishaq berkata, Al-Qasim, At-Thayyib, dan At-Thahir mereka meninggal dunia pada masa jahiliyah
sedangkan putra-putrinya hidup hingga zaman Islam, masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Zainab itu paling terakhir, ya. Zainab hijrah, ya. Masuk Islam udah, hijrahnya belum karena masih ditahan sama suaminya, gitu. Tapi kemudian belakangan suaminya masuk Islam sehingga hijrah ke Madinah. Ya. Ibnu Hisam berkata, ibu Ibrahim adalah Maria Al-Qibtiyah. Ya. Jadi Ibrahim juga meninggal. Ya. Kalau kita belajar fikih pada saat membahas tentang sholat khusuf, ya, sholat gerhana itu, sholat gerhana itu terjadi persis di saat Ibrahim meninggal. Makanya Nabi mengatakan gerhana ini bukan karena ada seseorang yang meninggal. Ya. Jadi gerhana itu fenomena alam, gitu, seperti itu. Ya. Cuma kemudian disunahkan pada saat ada gerhana kita sholat gerhana seperti itu. Ya. Siapa yang meninggal? Anaknya Nabi Ibrahim, gitu. Nabi menangis, ya. Kemudian sahabat tanya, kok Nabi nangis? Gitu. Ya. Ya, itu menunjukkan sayangnya seorang ayah pada anaknya, gitu. Anaknya meninggal, bapaknya nangis, wajar, gitu. Seorang suami istrinya meninggal nangis, wajar nggak, Bu? Ya, wajar, ya, gitu. Bukan dalam artinya kawin lagi. Ada kejadian di Cibinong, ada terjadi kasus pembunuhan seorang ibu-ibu yang mencurigakan itu suaminya kok kagak ada sedih-sedihnya, gitu. Ya. Jadi ini pembunuhnya belum ketahuan nih, belum ketahuan. Ini istrinya meninggal, bapaknya, suaminya biasa-biasa aja, gitu. Diselidiki oleh polisi, ternyata benar yang bunuh adalah suaminya sendiri, gitu, seperti itu, ya. Jadi gitu, ya. Nah, jadi semua anak laki-laki Nabi meninggal, ya. 3 meninggal di masa jahiliyah, Ibrahim meninggal di Madinah, seperti itu, ya. Kemudian hadirin sekalian, pada masa dari umur 25 sampai menjelang kenabian itu ada peristiwa namanya renovasi Ka'bah. Jadi ada paling tidak ada 2 versi, ya. Yang pertama, kenapa direnovasi? Karena kena banjir bandang, gitu. Direnovasi, hancur Ka'bah, gitu. Sampai Hajarul Aswad itu jatuh dari tempatnya. Yang kedua, ada yang berpendapat direnovasi dikarenakan Ka'bah itu terlalu pendek. Jadi gampang orang itu, satu terlalu pendek, kedua nggak ada atapnya. Sehingga kemudian gampang orang tuh nyolong pusaka-pusaka yang ada di dalam Ka'bah. Pusaka apa, Ustadz? Ya, kalau kita ingat kajian pertama, ya, Abdul Muthalib itu pada saat menggali sumur Zam-Zam, ya, dia dapat pusaka-pusakanya orang Jurhum dari emas itu, kijang emas segala macam, taruh di dalam Ka'bah, gitu. Jadi maka kemudian orang-orang Quraisy memutuskan untuk merenovasi Ka'bah, seperti itu, ya. Singkat kata, jadi pada saat direnovasi itu orang-orang Quraisy itu model-modelnya orang-orang Pamulang, gitu, ya. Jadi kalau nebang pohon ditebang kagak putus-putus, wah ngeri juga nih, gitu. Ya, ada nggak pohon begitu, Pak? Ya, ditebang keluar darah, misalnya itu, ya. Pakai gergaji mesin, gergajinya berhenti, gitu. Kan ngeri, gitu. Nah, itu juga Ka'bah begitu. Jadi pada saat direnov, itu batunya diambil, loncat lagi, Pak, gitu. Bayangin tuh, ya. Jadi mau diambil di batunya dirubuhin dulu, gitu. Itu batu yang sudah diambil balik lagi ke tempatnya, loncat lagi. Maka orang-orang Quraisy takut, gitu. Ini jangan-jangan kenapa-napa nih, karena apalagi orang Indonesia kan paling takut sama kenapa-napa, Pak. Ya, gitu. Ya, gitu. Pak, pakai masker, emang kenapa? Takut kenapa-napa, gitu. Itu, ya. Jadi gitu, ya. Jadi maka kemudian tokoh Quraisy saat itu namanya Abu Wahab bin Amr bin Aiz bin Abdul bin Imran bin Makhzum, ya, itu kemudian mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, buat bangun Ka'bah ini jangan pakai uang haram, ya.
hanya pakai uang halal, jangan sampai ada uang hasil pencurian, uang riba, uang diambil dari manusia dengan cara yang zalim kita pakai buat bangun Ka'bah, jangan. Nah, ini orang Quraisy. Jadi orang Quraisy, sebejat-bejatnya orang Quraisy, bangun Ka'bah nggak mau pakai dana korupsi, nggak mau pakai duit riba, ya, tidak mau pakai uang dari pelacuran dan sebagainya. Ya. Nah, ini mohon maaf saya belum sempat memberikan gambaran Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebenarnya dulu bentuknya tuh nggak kotak, Pak. Ya. Bentuknya tuh rada lonjong gitu. Nah, di tengah pembangunan Ka'bah itu duitnya habis, duit yang halal tuh habis. Sedangkan mereka sudah sepakat, ini Ka'bah kalau nggak pakai duit halal nggak bisa nih. Buktinya apa? Orang kita ambil dia balik lagi batunya gitu. Nah, jadi pas sampai itu duitnya habis gitu. Makanya kan pas bagian lengkungan itu kan sebenarnya bagian Ka'bah tuh. Tawaf nggak boleh tuh di dalam bagian itu, nggak sah ya. Jadi harus di luar itu gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian barulah ya orang-orang membagi renovasi, itu pun masih takut-takut. Jangan-jangan ntar kenapa-napa gitu ya. Maka Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, berani memulai. Udah kita liatin tuh si Pak Walid gitu ya. Kalau dia besok kagak ngapa-ngapa, nah, gitu. Baru kita ikut. Nah, gitu. Jadi Walid tuh duluan ngancurin tuh Ka'bah dengan kampaknya. Nggak ada yang berani dah, nggak ada yang berani. Barulah ya besoknya ya, kemudian ya tidak terjadi apa-apa pada diri Khalid bin Walid. Baru kemudian mereka meneruskan pekerjaan merenovasi Ka'bah, diruntuhkan Ka'bah dan diikuti dengan orang-orang Quraisy. Baru bisa tuh. Jadi benar, ternyata Ka'bah itu saking sucinya gitu, dia tidak mau direnov kecuali dengan dana yang halal seperti itu. Ya. Baru bisa diruntuhkan gitu. Setelah ada azam seperti itu. Ya. Nah, pada saat peletakan Hajarul Aswad, di situ terjadi konflik. Masing-masing kabilah, masing-masing suku merasa paling berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Sampailah kemudian ditentukan, wahai orang-orang Quraisy ya, biarlah konflik kalian ini diselesaikan oleh orang yang pertama kali masuk pintu Masjidil Haram. Dia yang memutuskan perkara kalian. Ternyata yang datang adalah Nabi Muhammad. Oh, kalau yang ini mah ini Al-Amin, terpercaya ya. Kami senang, ternyata yang datang itu Muhammad. Bahkan sampai Nabi itu ya, orang-orang Quraisy itu kalau punya duit mau dititipin ke Nabi, Pak. Jadi sampai Nabi itu pas mau hijrah itu mulangin duit-duit yang pernah dititipin ke Nabi. Saking Nabi itu dipercaya gitu. Kalau dititipin duit nggak akan dipakai, bener-bener ya disimpan gitu, seperti itu ya. Maka kemudian Nabi juga menyelesaikan dengan cara yang sangat brilian. Nabi tidak menunjuk suku ini paling berhak ya. Tapi Nabi minta selembar kain ya. Kemudian masing-masing kepala suku itu bisa memegang kain itu ya. Ditaruh Hajarul Aswad di tempatnya, lalu diangkat bareng-bareng ya, sampai kemudian dekat ke tempat Hajarul Aswad ya, Nabi yang meletakkan di situ seperti itu. Dan orang nggak ada yang protes, apalagi Nabi memang Quraisy, kemudian cucunya Abdul Muthalib ya, nggak ada yang protes gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian menjelang kenabian ya, terjadilah peristiwa-peristiwa pra-kenabian. Apa itu? Nabi mengalami ru'yatus shadiqah, mengalami mimpi yang benar. Nah, gitu. Mimpi yang benar ya. Nah, tapi ini Nabi ya. Jadi mimpinya Nabi aja bisa jadi dalil, jadi petunjuk. Kalau bapak ya nggak bisa, Pak gitu. Cerita sama istri, kemarin saya mimpi naik pelaminan lagi, Bu gitu. Kira-kira gimana tuh, Bu? Iya. Jadi gitu. Iya. Udah besok jangan tidur lagi di sini. Ya. Gitu ya. Jadi sesungguhnya wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika Allah berkehendak memuliakannya dan memberi rahmat pada hamba-hambanya, yaitu dengan mimpi yang benar, ru'yatus shadiqah. Dan tidaklah beliau bermimpi dalam tidurnya kecuali pasti beliau melihatnya laksana rekahan sinar pagi, ya. Jadi seperti itu. Aisyah berkata, mulai saat itu Allah menjadikan Rasulullah SAW suka menyendiri dan tidak ada pekerjaan yang lebih disukainya lebih dari menyendiri, seperti itu. Ini yang kemudian dijadikan dalil oleh para sufi, gitu. Nabi itu suka menyendiri, suka kholwat bukan kholwat berduaan, tapi berduaan dengan Allah, gitu. Jadi gitu, ya. Kemudian apalagi setelah ru'yatus shadiqah, yang kedua adalah pepohonan dan bebatuan memberi salam kepada Nabi, ya, gitu. Jadi menjelang Nabi itu diangkat jadi Nabi itu jadi gini. Nabi ini walaupun belum jadi Nabi, akhlaknya luar biasa, ya. Zaman itu, ya, itu belum ada WC, Pak. Jangankan zaman itu kan 1400 tahun yang lalu, ya. Saya aja pulang ke Cirebon 20 tahun yang lalu, ya, tahun 2000 lah gitu, ya. Itu WC belum ada, Pak, ya. WC belum ada. Listrik ini belum ada dari pemerintah. Jadi listrik itu ada karena ada orang punya diesel gitu. Kemudian dibuat jaringan, bayar sama dia. Itu juga listriknya nyala pas maghrib sampai subuh gitu, kayak gitu, ya. Jadi kalau BAB itu ke kali atau ke sawah gitu. Nah, Nabi ini kalau mau buang hajat nggak sembarangan, beliau ngumpet-ngumpet, ya. Ini orang terhormat gitu, akhlaknya luar biasa. Buang hajat ngumpet-ngumpet, ya, ke siib, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau beliau itu jalan ke arah lembah itu, ada yang ngucapin salam sama beliau, assalamualaikum ya Nabi, gitu. Assalamualaikum, gitu. Nabi tengok kanan kiri gitu, siapa yang salam sama saya, kan gitu, seperti itu. Gitu. Kalau kita kan ngeri itu begitu, ya kan? Gitu. Kabur. Ya. Dulu saya zaman masih kerja itu ada ya dibilang temen atau apa lagi, senior gitu. Ya, cleaning service gitu. Jadi tiap ketemu apa aja, kalau Nabi kan yang ngucapin salam batu, kalau dia enggak, ketemu batu assalamualaikum gitu. Ketemu pohon assalamualaikum. Gitu. Saya bilang kenapa tuh begitu? Dia kelebihan ilmu katanya, gitu. Ya, nggak kuat katanya, jadi begitu katanya, gitu, ya, gitu. Jadi kalau Nabi itu ke lembah itu ada yang manggil beliau, assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah noleh kanan kiri nggak ada gitu, ya. Jadi kondisi keadaan ini terus-menerus terjadi, yaitu bermimpi dan mendengar salam hingga Jibril datang pada beliau di Gua Hiro pada bulan Ramadan yang mulia, ya. Jadi selagi usai beliau menjelang 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri, membawa roti dari gandum, bawa air, ya, ke Gua Hiro yang ada di Jabal Nur, yang jaraknya kurang lebih 2 mil dari Mekah, ya. Suatu gua yang tidak terlalu besar, panjangnya hanya 4 hasta, ya. 4 hasta, lebarnya 3/4 sampai 1 hasta, ya. 1 hasta itu kurang lebih setengah meter, ya, gitu. Nah, Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro selama sebulan setiap tahunnya. Seperti itulah bentuk tahanuts yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Arti tahanuts adalah pembersihan diri, ya, tabarrur. Nah, Ibnu Hisham menjelaskan kata tahanuts itu aslinya bukan tahanuts tapi tahanuf, ya. Maksudnya adalah agama yang lurus, tahanuf. Tapi orang kalau mungkin bahasa namanya sikol, ya. Orang Arab berat nyebut tahanuf, sehingga diganti huruf ta jadi tahanuts, seperti itu, ya. Nah, pada bulan bulan Ramadan itu Rasulullah SAW berdiam diri di Gua Hiro, ya, sebagaimana biasanya setahun. Sepanjang jalan menuju gua beliau membagikan, ya, makanan kepada orang-orang miskin, ya. Begitulah yang terus Nabi lakukan hingga diutus sebagai seorang nabi. Kalau pulang dari Gua Hiro beliau ke Ka'bah, tawaf dulu baru ke rumah, ya. Nah, pada saat Nabi di Gua Hiro yang pada saat turun wahyu itu, ya,
tiba-tiba datanglah ya, Jibril ya. Nabi mengatakan menceritakan bahwa Jibril mendatangiku saat aku tidur dengan membawa secarik kain sutra yang di dalamnya terdapat tulisan ya. Jadi dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham disebutkan malaikat Jibril itu bawa kain sutra ada tulisannya nah gitu. Jadi kalau kemudian ada yang bilang gini, Nabi itu pada saat di Gua Hiro suruh Iqra itu bukan suruh baca tulisan nah. Jadi Iqra itu maknanya luas. Iqra itu bisa arti bacalah itu membaca situasi, gitu, membaca kondisi, gitu. Nggak begitu, ya. Di kitabnya memang dituliskan bahwa Jibril itu membawa tulisan, gitu, membawa secarik kain dari sutra. Di situ ada tulisan. Kemudian malaikat Jibril bilang Iqra, bacalah, seperti itu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca gitu ya. Kemudian malaikat Jibril mendekapku dengan kain sutra tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati ya. Ya bayangin aja di gua sendirian, guanya gelap, ada makhluk halus datang ya. Ya. Bapak-bapak gimana tuh kalau kejadian begitu gitu. Ya. Kalau makhluk halusnya halus kayak Ayu Ting Ting boleh satunya. Jadi ini makhluk halus malaikat gitu, ujuk-ujuk nyuruh baca gitu, baca gitu seperti itu ya, nggak bisa baca didekap gitu ya. Aku menjawab apa yang mesti aku baca, maka Jibril mendekapku dengan kain sutra itu hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepasku kembali dan berkata bacalah ya. Jadi itu berulang kali terjadi ya. Ya. Jadi dengan harapan kata Nabi, ia melepasku sebagaimana yang sebelumnya ia lakukan terhadap diriku ya. Maka kemudian dibacakanlah ya, wahyu yang pertama turun ya, surat Al-Alaq 1-5. Iqra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Inilah surat atau ayat yang pertama kali turun seperti itu di Gua Hiro. Di bulan Ramadan tanggal berapa Pak nuzulul Quran? Tanggal berapa? Ibu-ibu tanggal berapa Bu? 17 Ramadan. Tapi kemudian di surat Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Pertanyaan saya, Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir apa 10 malam kedua? Ya, 17 Ramadan itu 10 malam terakhir apa bukan? Bukan ya. Jadi gimana itu? Ya. Di surat Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran saat Lailatul Qadar. Tapi ibu-ibu bapak-bapak memperingati nuzulul Quran bukan pada saat Lailatul Qadar. Gimana dong itu? Bener nggak itu kira-kira memperingati nuzulul Qurannya? Ya. Nunggu jawaban dari Ustaz. Ya. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah Allah menurunkan Al-Quran utuh, ya, utuh semuanya itu pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu pada saat Lailatul Qadar. Barulah dari Baitul Izzah ke bumi itu diturunkan ayat per ayat ya. Diturunkan secara berurutan, pertama kali turun tanggal 17 Ramadan. Seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Jadi yang disebut di dalam Al-Quran inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian dalam surat Al-Qadar fi lailatul qadar. Itu adalah saat Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ya, semuanya ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah seperti itu ya. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini ya, karena sudah masuk waktu Isya ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau kagak ada langsung makan katanya gitu ya. Ya, baik.
Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga menambah wawasan para jamaah sekalian, semoga bermanfaat ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di kesempatan kali ini kami silakan yang pertama kepada Bapak. Silakan Bapak langsung untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz kembali ke tadi. Mungkin lebih jelas kalau ada tadi saya melihat tadi itu Aisyah itu tadi itu memberikan suatu kesaksian pada kenabian itu tadi itu pada saat beliau suka berkhawat. Nah, kenapa pertanyaan saya? Kenapa kok bukan Khadijah? Sehingga tadi dikatakan juga bahwasannya tidak menikah selama masih hidup Khadijah. Dan seakan-akan ini ada Khadijah dan ada Aisyah. Nah, itu. Dan tadi sepertinya juga bukankah 40 tahun buat penjelasan kita. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kenapa kemudian riwayat tentang tahadutsnya Nabi itu diriwayatkan oleh Aisyah? Jadi perlu dipahami bahwa pembukuan hadis itu baru terjadi kurang lebih 100 tahun setelah Nabi wafat. Ya. Kalau pengumpulan Al-Quran itu memang sejak zaman Abu Bakar. Jadi pada tidak lama setelah Nabi meninggal gitu, terjadi pengumpulan Al-Quran, dikenal dengan Jam'ul Quran ya. Tetapi kalau pembukuan hadis ya, itu memang baru terjadi kurang lebih 100 tahun setelah Nabi wafat gitu. Mengapa demikian? Dikarenakan memang pada masa Nabi hidup sendiri, Nabi pernah melarang menulis hadis gitu. Sehingga kemudian riwayat-riwayat hadis itu ya banyak didapatkan tentunya dari sahabat-sahabat yang masih hidup setelah Nabi wafat. Jadi tidak mungkin ada hadis riwayat Khadijah gitu, nggak mungkin ya, karena Khadijah pada saat Nabi di Madinah saja Khadijah nggak ada ya, sudah tidak ada. Bahkan pada tahun sekitar 8 kenabian atau 10 kenabian Khadijah sudah meninggal seperti itu. Jadi tidak mungkin ada hadis riwayat Khadijah gitu. Nah, sehingga Aisyah ya kemungkinan besar diceritakan oleh Nabi ya, diceritakan oleh Nabi, kemudian Aisyah menceritakan kepada kaum muslimin seperti itu. Bagaimana dulu Nabi itu pada saat menjelang menerima wahyu seperti itu. Ya, jadi gitu. Nah, kalau pada saat menikahnya Nabi menikah dengan Khadijah umur 25 tahun ya, sebagaimana slide-nya ini ya. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Tapi kalau Nabi menjelang menerima wahyu memang umurnya sudah 40 tahun seperti itu ya. Jadi gitu ya. Jadi kurang lebih kronologisnya seperti itu. Sehingga misalkan gini, kenapa riwayat hadis Fatimah itu sedikit misalkan? Ya karena Fatimah itu 6 bulan Nabi meninggal, Fatimah meninggal gitu. Sehingga riwayat Fatimah itu sedikit, sangat sedikit ya. Karena jarang para perawi hadis itu yang bisa ketemu dengan Fatimah gitu, mendapatkan riwayat dari Fatimah gitu, seperti itu. Nah, begitu juga tadi kalau Khadijah bisa dikatakan mustahil ada hadis riwayat dari Khadijah seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami bagaimana proses hadis itu dibukukan seperti itu ya. Hadis itu didapat seperti itu. Makanya kita harus paham, jangan sampai nanti misalkan gini, ada yang bilang gini,
Imam Syafi'i itu nggak pakai hadis Bukhari sih gitu. Ya duluan mana Syafi'i sama Bukhari gitu ya. Jadi sebelum Bukhari muncul Imam Syafi'i udah muncul, beda generasi gitu. Jadi jangan heran kalau kemudian Imam Syafi'i tidak mengambil dari Bukhari, memang belum ada kitab itu ya pada masa Imam Syafi'i. Tetapi jangan dikira Imam Syafi'i bukan ahli hadis ya. Semua ahli fikih itu pasti ahli hadis, pasti ahli tafsir. Tapi ahli hadis belum tentu ahli fikih, seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i punya kitab hadis sendiri, Musnad Syafi'i, seperti itu ya. Jadi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak ya, jawabannya ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain dari ibu-ibu, kami silakan. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Terkait pertanyaan pertama, ini sempat kita bahas pada pertemuan pertama ya. Bagaimana kita membahas agama orang-orang Quraisy. Jadi sebelum kedatangan Nabi, sebelum Nabi diutus sebagai seorang rasul. Jadi orang-orang Quraisy itu menganut agamanya Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail itu mengikuti bapaknya yaitu Nabi Ibrahim, seperti itu, yaitu mentauhidkan Allah, seperti itu. Yang diantara ajarannya itu adalah haji gitu. Jadi tawaf itu sudah biasa dilakukan di Ka'bah jauh sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah Ka'bah itu difungsikan sebagai tempat ibadah, iya, dipakai gitu, seperti itu ya. Bahkan dipakai dengan cara yang benar gitu. Barulah kemudian setelah Amr bin Luhai itu membawa berhala dari Syam, kemudian diletakkan di Ka'bah, kemudian suku-suku di sekitar Arab juga meletakkan berhala di Ka'bah ya. Disitulah terjadi penyimpangan gitu. Kemudian talbiyah pada saat haji itu diimprove ya sama orang-orang Quraisy, seperti itu, karena mereka sudah menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung berhala, seperti itu ya. Nah, jadi penyimpangannya di situ. Juga penyimpangan yang lain yang disebutkan itu ada di antara mereka yang kalau tawaf itu telanjang ya, telanjang tanpa sehelai kain pun gitu. Karena memahami namanya ibadah itu harus bersih ya, gitu. Namanya bersih itu nggak boleh ada pakaian sedikit pun. Ada juga yang begitu gitu. Jadi gitu. Barulah setelah Nabi diutus menjadi Rasul, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Nabi menunaikan ibadah haji, Nabi mengajarkan cara-cara haji, kemudian Nabi mengatakan khudhu ani manasikakum, ambillah dariku cara kalian manasik haji. Sehingga semua ajaran-ajaran sebelumnya terkait haji itu dihapus semuanya, harus mengikuti bagaimana manasiknya haji dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah difungsikan sebagai tempat ibadah, difungsikan, karena memang haji itu bagian dari ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian kenapa Nabi itu tertarik kepada Khadijah?
sebenarnya yang paling berhak menjawab ini Nabi sendiri gitu. Kalau saya ditanya saya juga ntar saya lancang gitu. Tapi kalau misalkan kita menganalisa, ya mungkinlah kita coba analisa gitu ya. Ya namanya orang nikah itu biasanya nikah dengan orang yang apa Bu? Yang senantiasa ketemu gitu, ya kan gitu ya. Kenapa dokter itu istrinya sama-sama dokter? Ya karena pergaulannya sama dokter gitu. Kalau nggak sama dokter sama perawat gitu ya. Jadi gitu. Nah kalau ada dokter kemudian jodohnya montir misalkan, montir perempuan, ya itu rada aneh gitu ya. Mungkin dia benerin mobil, kebetulan sering ke situ gitu. Intinya namanya jodoh itu karena adanya intensitas pertemuan kan seperti itu. Berarti artinya kenapa Nabi kok ke Khadijah ya? Karena Nabi bisa jadi ya ketemu sama sosok perempuan itu diantaranya dengan Khadijah gitu, seperti itu. Dan Khadijah itu ya digambarkan bagaimana sosok perempuan yang sangat istimewa di mata orang-orang Quraisy. Banyak laki-laki yang pengen nikah sama Khadijah seperti itu ya, gitu. Ya walaupun ini jangan dibandingkan mungkin ya misalkan tadi ya di Depok tuh ada janda Bu, namanya Ayu Ting Ting. Itu Ayu Ting Ting ya. Ada namanya artis Ivan Gunawan pengen jadi suaminya. Ada lagi mantan drummer ya, Didi Riyadi. Ibu kenal nggak Bu? Kenal nggak sama Didi Riyadi Bu? Ya, ya. Ibu-ibu sini orang-orang solehah jadi nggak tahu gitu ya. Ya. Jadi banyak lelaki pengen tuh sama tuh janda Depok gitu ya. Jadi biasanya kalau banyak yang pengen ya kemungkinan parasnya juga cantik kan seperti itu. Apalagi ini kaya dan sebagainya. Nah begitu juga Khadijah gitu. Jadi Khadijah ini sangat istimewa. Sehingga kalau kemudian Rasul mau atau tertarik kepada Khadijah, yaitu secara manusiawi ya wajar seperti itu. Ya kalau kita analisa ya. Walaupun sekali lagi yang paling berhak menjawab tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita bisa menganalisa lah kemungkinannya seperti itu. Ya, karena Nabi ya ketemu sama wanita ya dengan Khadijah. Dan Nabi ini kan jadi gini, kalau nabi-nabi lain sebelum menjadi nabi itu ada kemungkinan berbuat salah ya, gitu. Misalkan ada nabi pernah bohong misalkan, ada nabi pernah ini pernah itu gitu. Tapi kalau nabi ini, Nabi Muhammad ini dari kecil sampai menjelang diutus menjadi nabi itu tidak pernah berbuat salah gitu ya, tidak pernah berbuat salah gitu. Bahkan kan dari kecil udah dibelek hatinya, udah dibersihin gitu, seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi kemungkinan juga nabi itu sangat kecil kemudian gampang bergaul dengan perempuan gitu ya, kemungkinannya begitu. Sehingga kalau kemudian nabi itu juga tadi tertarik pada Khadijah ya karena memang ketemunya sama Khadijah seperti itu. Banyak intensitas itu pada Khadijah ya, seperti itu. Di satu sisi tadi karena keistimewaan Khadijah itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu. Ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Baik, penanya terakhir, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Di renovasinya Ka'bah itu terjadi akibat banjir kan. Jadi pertanyaan saya, waktu terjadi banjir itu Rasulullah sudah lahir atau belum? Karena ada Allah katakan ini, tidak terjadi musibah apapun selagi Rasulullah masih ada. Iya. Jadi yang saya tanya itu renovasi apa itu setelah Rasulullah ada apa sebelum Rasulullah itu lahir? Iya. Ya, musibah itu kan tidak selalu dahsyat gitu loh. Jadi yang perlu kita pahami, di Mekah itu banjir itu biasa. Banjir itu biasa. Sampai sekarang nih, hujan 1 jam aja banjir di sana gitu. Ya, karena memang air itu nggak nyerap ke tanah gitu. Jadi di bawah tuh banyak batu gitu, seperti itu. Makanya sumur Zam-Zam tuh luar biasa, mukjizat memang gitu. Jadi yang pertama kita harus pahami banjir itu biasa di Mekah gitu, seperti itu.
Jangan dibayangin kayak di Pamulang gitu. Banjir, hujan seharian belum tentu banjir. Tapi kalau di Mekah 1 jam aja hujan, mesti banjir. Gitu. Jadi tidak berarti banjir yang terjadi pada masa renovasi Ka'bah itu banjir seperti musibah yang besar, tidak. Satu hal yang biasa. Hanya saja bisa jadi karena materi-materi Ka'bah saat itu sudah cukup lapuk dan sebagainya, maka kemudian membuat Ka'bah itu hancur gitu. Makanya di sini di Ibnu Hisham itu dijelaskan mereka ingin mengambil kayu bekas perahu orang Romawi yang terdampar. Karena kayu bekas perahu itu, kayunya kan kuat kan? Dia mengarungi lautan gitu, kuat itu kayu gitu. Nah, itu yang mau dipakai buat bahan buat renov Ka'bah salah satunya gitu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah terjadi pada saat Nabi sudah ada? Ya terjadi, sudah ada. Nabi sudah ada gitu, seperti itu. Nabi sudah ada, maka kemudian Ka'bah itu runtuh. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, Ka'bah itu nggak runtuh. Hanya sering terjadi pencurian benda pusaka Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu kurang tinggi dan nggak ada atapnya ya. Maka kemudian orang-orang Quraisy ya ingin memberikan atap gitu. Mereka ingin memberi atap pada Ka'bah. Kemudian juga Ka'bah itu ditinggikan sehingga tidak mudah ada orang yang ingin mencuri dari Ka'bah. Ini versi yang kedua seperti itu. Ya. Jadi memang ada beberapa versi. Kenapa Ka'bah itu direnovasi? Ya. Jadi kalau ditanya apakah versi yang pertama banjir itu terjadi pada masa Nabi? Iya, terjadi pada masa Nabi seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Udah terakhir ya. Ya. Barangkali satu kali lagi berikan kesempatan. Masih ada sekitar Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah sekali kami ucapkan jazakumullah khairul jazaa. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Tisna atas keluangan waktunya, menyediakan waktunya untuk hadir di Mushola Ibnu Sabil pada kesempatan malam hari ini. Semoga pengorbanan Ustaz dimulai dari rumah hingga di perjalanan hingga sampai di Ibnu Sabil ini semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pengurus, para jamaah, para donatur yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan terbaiknya, sedekah terbaiknya sehingga kepada Ibnu Sabil ini, sehingga Mushola Ibnu Sabil ini dapat menjalankan aktivitas syiar dakwah dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan setiap pengorbanan para jamaah, setiap sedekah yang telah diberikan oleh jamaah maupun pengurus diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang tiada tara. Demikian, marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.